Berlatar di sebuah sekolah menengah atas Korea Selatan, seorang siswi cantik bernama Kim Ji-eun tampak sedang berhayal menjadi seorang murid populer di sekolah. Karakternya yang kaku serta tidak punya pencapaian prestasi apapun membuat Kim Ji-eun hanya menjadi murid biasa-biasa saja di kelas. Tak heran kenapa gadis itu sangat ingin merasakan bagaimana menjadi seorang siswi yang populer. Di tengah hayalan indah itu, Ji-eun harus disadarkan oleh kenyataan. Tatkala dua orang murid tak sengaja menabrak badannya. Awalnya, mereka tidak mau meminta maaf. Namun, ketika hendak pergi, seorang siswa tampan bernama Kang Woo-bin yang tak sengaja melihat kejadian tersebut, ia lalu menyuruh keduanya agar meminta maaf karena telah menabrak seseorang. Yah, Kang Woo-bin adalah seorang siswa paling populer karena pria itu adalah seorang train idol EV Entertainment yang tentu saja seperti yang kita tahu kalau calon anggota K-pop sangat didewakan di Korea Selatan. Selain Woo-bin, sosok Solhee sebagai ketua kelas juga tidak kalah populer. Bukan hanya karena cantik dan juga pintar, tetapi Solhee juga sudah berteman dengan Woo-bin sejak dari SD. Bonggu, seorang siswa melendoy yang gemar sekali menggosip, juga tidak kalah populernya. Tentu saja, Bonggu juga tidak pernah ketinggalan info apapun, dan hal itu adalah salah satu kelebihannya. Bak seorang raja, sosok Woo-bin sendiri sangat dihormati bahkan oleh semua murid di SMA. 빨리 앉아. 연습생이라고 봐주는 거 없어. 그럼 오, 역시 미래의 슈스 아이돌 연생 클라스. 요즘 준비하느라 정신이 없다. Mengingat kehidupannya di dunia nyata tidaklah menyenangkan, maka setiap malam Ji-eun selalu mencari hiburan di dunia maya. Dan usut punya usut, Ji-eun adalah seorang admin di komunitas sekolah yang mana fakta itu tidak pernah diketahui oleh teman-teman kelasnya. Esok harinya di sekolah, Woo-bin meminjam HP Ji-eun karena HP-nya Woo-bin ketinggalan di rumah. Di momen itu, perasaan Ji-eun benar-benar tidak karuan. Usai melihat wajah tampan Woo-bin dari jarak yang sangat dekat. Meski mereka teman satu kelas, namun hal-hal semacam itu sangat jarang terjadi. Apalagi Kim Ji-eun yang statusnya bukan murid populer di kelas. Beberapa saat kemudian, seorang siswi di kelas sedang heboh karena lipstiknya hilang. Mereka secara tidak langsung menuduh Kim Ji-eun karena gadis itu adalah orang yang terakhir keluar dari kelas saat pelajaran olahraga tadi. Di tengah tuduhan tersebut, entah kenapa, Ji-eun sama sekali tidak melakukan pembelaan diri apapun. Bahkan ia juga tidak berani untuk menjelaskan bahwa tadi ia berada di kelas dengan Kang Woo-bin. Karena situasi mulai memanas, tiba-tiba Kang Woo-bin datang. Untuk kemudian pria itu berkata bahwa dirinya adalah orang yang terakhir keluar dari kelas. Ia lantas meminta teman-temannya untuk tidak menuduh Kim Ji-eun. Sebab ia sangat yakin kalau gadis itu tidak pernah mencuri apapun. Tentu saja perkataan yang keluar dari mulut Kang Woo-bin sangat berpengaruh terhadap semua orang. Dan beruntungnya, Woo-bin juga menemukan lipstik tersebut yang ternyata berada di kolong bangku. Setelah masalah selesai, Solhee kemudian meminta maaf karena teman kelasnya telah menuduh Ji-eun tadi. Namun tentu saja Ji-eun sama sekali tidak masalah, sebab ia justru merasa sangat senang karena Kang Woo-bin telah membelanya di hadapan semua orang. Ji-eun lalu mengucapkan terima kasih kepada Woo-bin yang telah membelanya. Akan tetapi, moodnya seketika langsung berubah karena saat itu Kang Woo-bin salah menyebutkan nama.
은지야, 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 은지야. Akibat kesalahan menyebut nama itu, Ji-eun langsung kesal seharian penuh. Hingga di perjalanan pulang, ia berteriak-teriak karena bagaimana mungkin Kang Woo-bin tidak mengenali namanya, padahal mereka adalah teman satu kelas. 은주 한 학기가 다 지나가는데 나 김준 어떻게 이름까지 틀려? Esok harinya, Ji-eun mencoba untuk bergaul dengan siswi lain. Namun, entah seberapa keras ia berusaha untuk so akrab, pada akhirnya Ji-eun tetap tidak bisa membuat mereka nyaman. Tak menyerah begitu saja, sekali lagi Ji-eun mencoba mengajak berteman dengan seorang siswa di kelas. Akan tetapi, lagi-lagi hasilnya sama. Penolakan demi penolakan selalu ia dapatkan. Bahkan tidak ada satu orang pria yang melihat Kim Ji-eun sebagai sosok seorang wanita. Setelah itu di kelas, Ji-eun kedatangan seorang murid baru super tampan yang bernama Dongmin. Usai memperkenalkan diri, Bonggu serta yang lainnya menyambut Dongmin dengan hangat. Mula-mula, Bonggu mengenalkan Solhee sebagai ketua kelas yang pintar dan juga cantik. Namun, wajah Dongmin tampak kaget saat Bonggu membahas perihal Kang Woo-bin yang merupakan seorang train idol EP Group. 언제부터? 이제 한 1년 됐지. 근데 데뷔조에 들어갔다는 거 아니냐. 친구지만 좀 멋진 새끼지. 야, 야 얼른 매점 가자니까. Beberapa saat kemudian, Kim Ji-eun mengajak Woo-bin untuk bicara di suatu tempat. Saat itu, Ji-eun berkata kalau ia mempunyai sebuah rekaman video Woo-bin sedang bernyanyi dengan suara yang buruk. Ji-eun kemudian berjanji ia akan tetap merahasiakan video itu dari semua orang, asalkan Woo-bin bersedia menjadikan Ji-eun sebagai pacarnya. Tentu Ji-eun terpaksa melakukan ancaman itu karena ia sangat ingin menjadi murid populer di sekolah sama seperti Woo-bin. Ji-eun berpikir apabila mereka berdua berpacaran, maka nama Ji-eun juga akan mulai dikenal banyak orang. Karena keadaan sangat mendesak, maka mau tak mau, Woo-bin pun harus menerima tawaran itu. Dan ya, usut punya usut, Kang Woo-bin ternyata bukan seorang train idol, melainkan hanya pengantar makanan saja. Woo-bin terpaksa berbohong kepada semua murid di sekolah, karena dengan begitu, maka dirinya bisa menjadi populer dan selalu mendapat rasa hormat dari teman-temannya. Ketika di kelas, Woo-bin tampak kehilangan fokus saat diajak bicara oleh Solhee. Tentu si teteh ketua kelas tersebut merasa heran dan menduga pasti telah terjadi sesuatu dengan sahabatnya. Tak lama kemudian Kim Ji-eun datang dan segera mengajak Woo-bin pergi ke suatu tempat yang mana hal itu semakin membuat Solhee penasaran. Di sana, Ji-eun membuat rencana dengan menyuruh Woo-bin agar menyatakan cintanya di depan kelas. Atau opsi kedua, Kang Woo-bin bisa nembak Ji-eun ketika pelajaran olahraga supaya vibesnya jauh lebih romantis. Namun, tentu saja Kang Woo-bin menolak semua rencana itu mentah-mentah. Sebab Woo-bin punya cara tersendiri tanpa harus mendengarkan cara konyol dari Ji-eun. Setibanya di rumah, Kang Woo-bin mencoba berlatih beberapa cara untuk ia menyatakan cinta kepada Ji-eun. Di momen latihan itu, ia sempat tertawa karena bagaimana jika nanti Ji-eun baper dan beneran jatuh cinta kepada dirinya. 나 너 좋아해? 나 너 좋아하냐? 아, 아닌데.
Nama Dongmin kian hari semakin ramai diperbincangkan. Tentu wajahnya yang sangat tampan menjadi sosok idaman baru bagi mayoritas kaum ciwi-ciwi SMA. Hingga tibalah suatu ketika Kim Ji-eun berangkat ke sekolah dengan perasaan yang berbunga-bunga. Mengingat hari itu Kang Woo-bin akan menyatakan cinta kepadanya. Akan tetapi, secara mengejutkan ia bertabrakan dengan Dongmin di jalan. Alih-alih bersikap sopan, Dongmin justru menyuruh Ji-eun untuk segera meminta maaf karena telah menabraknya. Bahkan ia juga mengata-ngatai dengan sebutan gadis ceroboh yang memiliki ingatan buruk. Sementara itu di kelas, Solhi masih terheran-heran melihat Kang Woo-bin yang terus melamun. Tak lama kemudian, Kim Ji-eun tiba, di mana mereka berdua saling berinteraksi satu sama lain lewat tatapan mata. Tentu saja Woo-bin tahu betul kalau Ji-eun ingin ia segera bertindak dan menyatakan cinta di depan teman-teman. Namun meski demikian, Woo-bin tampaknya belum siap apabila harus nembak gadis itu sekarang. Karena Kang Woo-bin kelamaan untuk nembak, jelas Ji-eun menjadi bete dan kuku lutus tanpa henti. Di tengah sumpah serapah yang ia lontarkan, dua orang murid yang asik bermain air tak sengaja menyemprotkan airnya ke arah Kim Ji-eun. Namun, sesuatu tak terduga pun terjadi. Karena secara mengejutkan, Kang Woo-bin datang sambil menyatakan cintanya kepada Ji-eun. Dan kejadian itu tepat disaksikan oleh Solhi dan kawan-kawan secara langsung. 좋아해, 김지. Setelah mendengar pengakuan Kang Woo-bin tadi, Ji-eun benar-benar gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Meski semua itu hanya settingan semata, namun tentu saja perasaan deg-degan yang gadis itu rasakan sangatlah nyata. Dongmin lalu kembali muncul dan menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah seorang bocah yang pernah berteman dengan Ji-eun di masa lalu. Ya, itulah alasan kenapa Dongmin berkata Ji-eun gadis ceroboh dengan ingatan yang buruk. Sebab Ji-eun bahkan tidak pernah menyadari siapa sosok Dongmin. Meskipun mereka adalah mantan sahabat di masa kecil. Kenyataan itu jelas membuat Ji-eun terkejut hingga gadis itu nyaris terjatuh dari tangga. Beruntungnya, Woo-bin dan juga Dongmin dengan sigap menyelamatkan Kim Ji-eun. Dongmin lantas memperingatkan Woo-bin bahwa seorang idol tidak boleh bertindak sembrono. Sebab nasib karirnya akan bergantung bagaimana cara orang-orang menilai perilaku Kang Woo-bin secara nyata. Dan menyatakan cinta di tempat umum adalah satu hal yang sangat konyol. Setelahnya, Dongmin bertanya kepada manajer EVE Entertainment, apakah ada seorang train idol baru yang bernama Kang Woo-bin. Si manajer lalu menjawab bahwa tidak ada anggota EVE Group yang bernama Kang Woo-bin. Ya, usut punya usut, ternyata Dongmin sendiri adalah anggota Train Idol EVE Group dan pria itu sengaja merahasiakannya dari semua orang. Itulah alasan kenapa wajah Dongmin terkejut saat mendengar Bonggu mengatakan kalau Kang Woo-bin adalah calon idol di EVE Entertainment. Di sekolah, Kang Woo-bin menanyakan tentang hubungan Ji-eun dengan Dongmin di masa lalu. Saat itu, Ji-eun menjelaskan bahwa ia dan juga Dongmin memang sempat bermain bersama ketika masih kecil. Namun, kejadian itu sudah sangat lama dan mereka berdua juga bersekolah di tempat yang berbeda. Sehingga wajar saja apabila Ji-eun pangling dan tidak mengenali wajah Dongmin sekarang. Usai penjelasan tersebut, Kim Ji-eun kemudian bilang bahwa semua orang di komunitas sekolah sibuk membicarakan Kang Woo-bin yang telah menyatakan cinta di hadapan umum. Tetapi sayangnya tidak ada satupun orang yang membahas ataupun mengenali Kim Ji-eun.
Ji-eun sempat berpikir apakah ia harus menolak Woo-bin secara mentah-mentah di tengah lapang supaya dirinya bisa menjadi pusat perhatian. Tentu saja Kang Woo-bin hampir tidak bisa menahan emosi karena gadis itu benar-benar malah semakin ngelunjak. Oh! Namun beruntung pada akhirnya Woo-bin berhasil meredam amarahnya, di mana ia memutuskan akan membantu Ji-eun menjadi populer dengan cara yang lain. Pertama, Kang Woo-bin mengajarkan Ji-eun agar jago berinteraksi dengan cewek-cewek di kelas. Namun, seperti yang kita duga, kalau Kim Ji-eun tetap kikuk dan tidak asik diajak mengobrol. Selanjutnya, Woo-bin mencoba menggali bakat Ji-eun di bidang olahraga. Mana tahu tuh gadis jago main basket, sehingga bisa dikenal satu sekolahan. Namun, lagi-lagi Ji-eun gagal total. Usai melakukan semua upaya, pada akhirnya Ji-eun menangis terseduh-seduh, di mana ia hampir mau menyerah saja untuk menjadi murid populer. Ji-eun udah pasrah karena mungkin Tuhan emang nyiptain dirinya untuk jadi manusia yang biasa-biasa saja. 지호가 이렇게 어렵냐? 너 절대 모를 거야. 본투 인사이드 애들은. Melihat Ji-eun yang menangis tepat di hadapan matanya, Kang Woo-bin lantas mencoba menenangkan gadis tersebut sambil menjelaskan bahwa sejujurnya Woo-bin juga hanya seorang murid biasa. Ia sengaja berbohong dan mengaku sebagai calon anggota grup idol demi untuk bisa mendapatkan popularitas. Woo-bin sadar jika nanti semua kebohongannya udah kebongkar, maka dirinya pasti akan kehilangan martabat dan kembali jadi orang biasa lagi. Namun meski begitu, hidup sebagai murid biasa toh juga tidak akan masalah, karena hal itu bukanlah akhir dari segalanya. Di perjalanan pulang, Ji-eun tak sengaja melihat Bonggu sedang dibully oleh murid berandal. Sebenarnya, Ji-eun sangat ingin menolong Bonggu saat itu. Namun sayangnya, ia tidak cukup berani untuk melawan para murid berandal tersebut. Esok harinya, Solhi mengajak Ji-eun untuk makan seblak bareng di warteg terdekat. Solhi sengaja salah menyebut nama Ji-eun karena ia masih kesal usai Kang Woo-bin menyatakan cinta kepada gadis itu kemarin. Di perjalanan, tak disangka Woo-bin dan juga Dongmin ikut bergabung bersama mereka. Bonggu yang penasaran, ia kemudian belak-belakan bertanya kepada Kim Ji-eun tentang jawaban apa yang akan ia berikan kepada Woo-bin. Apakah diterima atau ditolak? Karena Bonggu sudah tidak sabar untuk menyebarkan gosipnya. Akan tetapi tentu saja Ji-eun tidak bisa menjawabnya sekarang sebab ia masih bingung dan sedang mempertimbangkan jawaban apa yang harus ia berikan. Siapa sangka pertanyaan itu mengundang keributan antara Woo-bin dan juga Dongmin. Alhasil, kedua pria tampan itu memutuskan untuk tidak jadi pergi nyeblak bareng. Malamnya, Woo-bin baru saja pulang mengantar makanan kepada salah satu anggota Epi Group seperti biasanya. Namun, Dongmin kemudian muncul dan menyuruh Woo-bin untuk berhenti membohongi semua teman kelasnya dengan terus mengaku sebagai train idol gadungan. Awalnya, Woo-bin mencoba mengelak dan seolah ia tidak paham dengan maksud ucapan Dongmin tersebut. Sejujurnya, Dongmin sama sekali tidak peduli jika Woo-bin mau berbohong. Namun, ia tidak terima apabila Kang Woo-bin terus-terusan membodohi dan melibatkan gadis polos seperti Ji-eun. 알아서 할게. 네가 뭔 대계를 가지고 놀아? 김지은 말하는 거야? 김지은한테 들었어? 걔는 진짜 쭈구리라 너 같은 새끼 거릴 줄도 모른다고! 알아서 한다는 새끼가 1년이나 구랄까? 내가 알아서 할 문제야.
Sementara itu, di waktu yang sama, Kim Ji-eun mulai menyadari tingkah laku Bonggu yang aneh. Alhasil, ia pun mengikuti kemanapun Bonggu pergi, dan pada akhirnya, ia kembali melihat Bonggu sedang dipalak oleh murid berandalan. Melihat temannya dalam kesulitan, kali ini Ji-eun mencoba memberanikan diri untuk membantu Bonggu. Setelah si pelaku pergi, Ji-eun lalu menghampiri Bonggu untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun, alih-alih mengucapkan terima kasih, Bonggu justru marah besar karena Ji-eun telah ikut campur dengan urusannya. Jelas Bonggu merasa malu karena kini Ji-eun telah melihat sisi paling buruk dari hidupnya. 왜 나대고 지랄인데? Esok harinya, Ji-eun berniat memberitahu tentang masalah Bonggu semalam kepada Kang Woo-bin. Akan tetapi, Woo-bin bersikap sangat dingin dan bahkan pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tak menyerah begitu saja, Ji-eun kembali mencoba mengajak Woo-bin untuk bicara. Sebab Ji-eun sangat bingung kenapa sikap Woo-bin mendadak berubah jadi cuek seperti itu. Namun, lagi-lagi Kang Woo-bin menolak untuk berbicara dan mengabaikan seolah Ji-eun tidak ada. Jelas Woo-bin sangat kecewa kepada Ji-eun karena ia berpikir kalau gadis itu adalah orang yang memberitahu Dongmin tentang kebohongannya sebagai calon idol. Melihat Ji-eun diabaikan oleh Woo-bin, maka Dongmin segera menggenggam tangan Ji-eun dan membawa gadis itu pergi. Dongmin kemudian memberitahu Kim Ji-eun bahwa Kang Woo-bin telah membohongi semua murid di sekolah dengan mengaku sebagai train idol Epic Group. Mendengar perkataan itu, Ji-eun begitu terkejut karena entah dari mana Dongmin bisa tahu hal itu. Terlepas dari mereka yang selalu tidak pernah akur, namun Ji-eun memohon kepada Dongmin agar jangan pernah memberitahukan rahasia itu kepada semua murid di sekolah. Kini Ji-eun juga mulai menyadari alasan kenapa sikap Woo-bin jadi cuek. Pria itu pasti telah salah paham dan mengira dirinya adalah orang yang telah memberitahu Dongmin. Setelah itu, Dongmin membuat postingan anonim di komunitas sekolah dengan menyindir Kang Woo-bin. Ia menuliskan bahwa ada seorang siswa so artis yang telah membohongi semua orang di sekolah. Usai membaca postingan itu, jelas Ji-eun menjadi panik karena cepat atau lambat, Dongmin pasti akan membongkar rahasia Kang Woo-bin ke publik. 얘는 진짜 왜 이래? Di sekolah, Ji-eun mencoba menjelaskan kepada Woo-bin bahwa semuanya tidak seperti yang ia bayangkan. Akan tetapi, Woo-bin menjawab kalau ia sudah melihat semuanya. Tentu saja, pikiran Woo-bin benar-benar sedang kacau balau hingga ia terus melamun dan mengabaikan Solhee. Malamnya, Ji-eun mendapati Bonggu sedang kembali dipalak oleh si murid berandalan. Saat itu, Ji-eun memberanikan diri untuk melawan si pelaku demi bisa membela Bonggu. Namun, beruntungnya Kang Woo-bin datang dan menghajar murid bajingan itu tanpa ampun. Usai masalah selesai, Woo-bin segera merangkul Bonggu dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Esok harinya, Kang Woo-bin meminta maaf kepada Kim Ji-eun karena ia telah salah paham dan mengira Ji-eun yang membongkar rahasianya kepada Dongmin. Mendengar perkataan tersebut, Ji-eun lantas meminta Woo-bin untuk kembali berteman seperti biasanya. Sebab Ji-eun benar-benar kesulitan untuk bergaul dengan orang lain apabila tanpa bantuan Woo-bin. Namun, tiba-tiba Dongmin muncul sambil berkata kalau ia juga akan membantu Kim Ji-eun untuk bisa mendapat banyak teman sekaligus jadi murid populer. Tentu saja kedatangan Dongmin langsung membuat Woo-bin tidak senang dan keduanya kembali berdebat. Alhasil Ji-eun harus turun tangan dan melerai perselisihan tersebut.
Beberapa saat kemudian, sekolah mengadakan sebuah lomba untuk membuat video paling kreatif dengan hadiah yang cukup besar. Jelas Kim Ji-eun tampak lesu karena ia tidak tahu caranya berjoget. Lagian ia juga tidak punya partner sehingga sudah dipastikan Ji-eun tidak akan bisa ikut serta dalam perlombaan. Namun tiba-tiba Sol-hee menghampirinya dan mengajak Ji-eun untuk bergabung dengan dirinya membuat video. Tanpa Ji-eun sadari kalau sebenarnya Sol-hee berniat untuk mempermalukan Kim Ji-eun yang kaku dan sudah pasti tidak bisa joget di depan kamera. Ketika hendak mengantarkan makanan kepada anggota EP Group, Kang Woo-bin kembali bertemu dengan Dong-min di sana. Dong-min lantas menyuruh Woo-bin untuk berhenti bicara omong kosong kepada Ji-eun, seolah ia benar-benar akan membuat gadis itu jadi populer di sekolah. Sebab bagaimana mungkin Woo-bin bisa membantu Ji-eun meraih popularitas? Toh, Woo-bin sendiri saja harus menipu semua orang demi bisa jadi populer. Setelah itu, Ji-eun meminta bantuan kepada Woo-bin dan juga Dong-min untuk mengajarkan dirinya beberapa gerakan sesuai perintah dari Sol-hee untuk ikut serta dalam perlombaan. Tentu saja, Woo-bin seketika gugup karena ia sama sekali tidak pandai menari. Namun, tidak demikian dengan Dong-min, di mana pria itu langsung praktek joget dan hasilnya sangat luar biasa. Jelas, hal-hal semacam itu bukanlah sesuatu yang sulit, mengingat Dong-min adalah seorang train idol EP Group sungguhan. Singkat cerita, tibalah hari di mana Sol-hee ingin membuat video. Awalnya, ia sangat percaya diri kalau ia pasti akan membuat Ji-eun malu dan dihujat habis-habisan satu sekolah. Namun, faktanya tidak begitu. Berbekal ilmu yang sudah diajarkan oleh Dong-min, Kim Ji-eun tampil sangat baik dengan gerakan yang nyaris sempurna. Kesal rencananya untuk mempermalukan Ji-eun gagal total, maka Sol-hee yang stres, ia pun meminum beberapa obat hingga jatuh pingsan di dalam toilet. Setelah itu, dokter mengatakan bahwa Sol-hee telah mengkonsumsi obat diet dengan jumlah yang sangat banyak. Beruntungnya, kondisi Sol-hee saat ini baik-baik saja berkat penanganan cepat yang dilakukan Ji-eun. Tentu saja, Woo-bin dan Kim Ji-eun merasa heran kenapa Sol-hee bisa melakukan hal nekat seperti itu. Ketika Sol-hee sudah sadar, Ji-eun kemudian menghampiri gadis itu untuk menanyakan keadaannya. Namun, Sol-hee malah mencaci maki Kim Ji-eun sambil menangis. 난 너 같은 애들이 참 싫어. 넌 진짜 아무것도 아니었잖아. 넌 그냥 아무것도 아니었다고. Usai melihat sikap Sol-hee barusan, Ji-eun lalu bertanya kepada Woo-bin tentang bagaimana ia melihat sosok Sol-hee selama ini. Tentu sebagai sesama wanita, Ji-eun tahu betul kalau Sol-hee sangat menyukai Woo-bin dan takut Ji-eun merebut pria itu. Akan tetapi, Woo-bin menjelaskan bahwa selama ini ia hanya menganggap Sol-hee sebagai sahabat yang baik. Apalagi mereka juga sudah berteman sejak dari SD. Mendengar pengakuan tersebut, Ji-eun kemudian bilang kalau ia akan mengakhiri dan mengakui semua sandiwara cintanya dengan Kang Woo-bin kepada semua orang. Namun, ia juga menyuruh Woo-bin agar mau jujur dan menyesali perbuatannya karena telah berbohong mengenai jadi calon idol. Woo-bin yang penasaran, ia sempat ingin bertanya lewat chatting kepada Ji-eun tentang apakah semua keputusan yang mendadak itu ada hubungannya dengan Dong-min.
Namun, setelah dipikir-pikir, Kang Woo-bin membatalkan niatnya tersebut. Di sisi lain, Kim Ji-eun sedang melamun dan terngiang-ngiang dengan ucapan Sol-hee sebelumnya. Meski ia tidak berniat melukai perasaan Sol-hee, namun kini semuanya sudah terlanjur terjadi. Di tengah lamunan itu, tiba-tiba Dongmin muncul dan langsung mengajak Ji-eun untuk makan seblak. Melihat ekspresi Ji-eun yang masih kurang gairah, Dongmin kemudian membawa gadis itu pergi ke taman untuk melepaskan semua unek-uneknya, sekaligus bernostalgia dengan masa lalu mereka. Dan sepertinya upaya yang Dongmin lakukan berhasil membuat perasaan Ji-eun sedikit membaik. Bahkan gadis itu mengajak Dongmin untuk lanjut ngopi, meskipun Dongmin tampak ragu-ragu karena ia harus diet super ketat demi menjaga berat badannya guna tetap ideal. Tak disangka, ternyata Kang Woo-bin kebetulan muncul, yang tentu saja kedatangan Woo-bin tersebut membuat Dongmin sangat terganggu. Tak lama kemudian, sialnya Dongmin dipanggil oleh manajernya untuk segera pergi ke studio, dan dengan berat hati, ia harus membiarkan Woo-bin berduaan dengan Ji-eun. Di momen itu, Kim Ji-eun menyuruh Woo-bin untuk tidak jadi mengakui kebohongannya ke semua orang demi kebaikan bersama. Mendengar permintaan itu, jelas Woo-bin semakin bingung dengan apa maksud Ji-eun yang sebenarnya. Kenapa gadis itu selalu pelin-pelan dan mengubah rencana secara mendadak. Esok harinya, semua murid di sekolah heboh karena EVI Entertainment akan segera merilis jadwal debutnya. Tentu saja mereka sangat tidak sabar untuk melihat Kang Woo-bin tampil di depan publik secara resmi untuk membuat sekolah dan juga teman kelasnya bangga. Kim Ji-eun mencoba menjelaskan kepada Sol-hee bahwasannya ia tidak punya hubungan spesial apapun dengan Kang Woo-bin, selain hanya sekedar teman biasa. Namun Sol-hee yang udah terlanjur kecewa, ia justru marah besar karena dirinya berpikir kalau Ji-eun hanya sedang bersandiwara dan mengejek Sol-hee secara tidak langsung. 강호빈이랑 네가 어떻든 내가 뭔 상관인데. 그니까 그걸 왜 지금 이 타이밍에 말하냐고. 그리고 왜 자꾸 친한 척이야. 미안. 나는 그냥 선 넘지 마. 재수없어. Setelah itu, Ji-eun memantapkan diri untuk memberitahu Bonggu bahwa pernyataan cinta Kang Woo-bin tempo hari adalah settingan. Akan tetapi, sayangnya Ji-eun tidak sempat mengatakan hal itu karena Bonggu keburu tantrum setelah membaca postingan anonim di komunitas sekolah yang menjelaskan bahwa semua anggota EPI Group sudah menjalani pelatihan idol selama 3 tahun. Sementara Kang Woo-bin mengaku baru 1 tahun ikut train idol. Tentu saja postingan tersebut mengundang berbagai spekulasi, sekaligus pertanyaan apakah benar Kang Woo-bin adalah anggota EPI Group. Menyadari Woo-bin dalam masalah besar, maka Ji-eun dengan cepat segera membuka ponsel dan menghapus postingan anonim tersebut. Ji-eun memang mau kebohongan Woo-bin terungkap, tetapi ia hanya ingin Woo-bin sendiri yang mengakuinya. Sebab jika semua rahasia itu dibongkar oleh orang lain, maka semua orang pasti akan menghujat Kang Woo-bin habis-habisan dan tidak akan pernah memaafkan kesalahannya. Namun, sialnya Sol-hee berhasil menangkap basah Ji-eun, di mana gadis itu sangat terkejut saat mengetahui kalau ternyata Kim Ji-eun adalah admin komunitas sekolah. Alhasil, Sol-hee langsung merebut ponsel admin tersebut dari tangannya Ji-eun. Sementara itu, pihak EPI Entertainment akan segera mengumumkan anggota EPI Group secara resmi ke publik. Tentu saja, hampir semua anggota merasa bergembira karena sebentar lagi mereka akan terkenal. Namun, tidak demikian dengan Dongmin, di mana ia dihadapkan dengan dilema yang berat. Sebab jika namanya sudah diumumkan secara resmi, maka kehidupan pribadi Dongmin akan sangat dibatasi, terutama di sekolah.
Rahasia yang ia sembunyikan dengan susah payah pada akhirnya harus terungkap juga. Benar saja, semua murid di sekolah tampak terkejut saat mengetahui kalau Dongmin ternyata adalah anggota Epi Group. Meski Dongmin memang tampan, namun tidak ada satu orang pun yang menduga bahwa Dongmin ternyata seorang idol. Di tengah nama Dongmin yang viral diberitakan, Kang Woo-bin justru menghilang dan tidak ada kabar, yang membuat semua orang bertanya-tanya apakah Kang Woo-bin gagal lolos seleksi dan tidak akan ikut debut di Evi Group. Di sisi lain, Solhee kembali menegur Ji-eun, di mana kini ia telah mengetahui bahwa Kang Woo-bin adalah seorang penipu yang mengaku sebagai idol gadungan. Solhee juga sudah menonton video Kang Woo-bin bernyanyi dengan suara yang sangat buruk. Ji-eun lantas memohon kepada Solhee agar tidak menyebarkan rahasia itu ke orang-orang. Namun, Solhee yang tentu merasa sangat kesal karena seharusnya ia mengetahui rahasia itu dari mulut Kang Woo-bin secara langsung, bukan dari Kim Ji-eun. Karena takut Solhee buka rahasia, maka dengan terpaksa Ji-eun menabrak gadis itu untuk kemudian merebut kembali ponselnya. Di tengah pelarian itu, Ji-eun kembali bertabrakan dengan Dongmin. Saat itu, Ji-eun berkata bahwa ia tidak menyangka kalau Dongmin adalah seorang idol sungguhan. Namun, jelas hal itu akan menjadi masalah besar bagi Kang Woo-bin, yang kebohongannya sebentar lagi akan terbongkar. Melihat Ji-eun yang tampak begitu sangat mempedulikan Kang Woo-bin, Dongmin lantas bertanya apakah Ji-eun menyukai Kang Woo-bin. Dengan nada sedikit ragu, Ji-eun menjawab kalau ia tidak menyukai Woo-bin dan hanya menganggap pria itu sebagai teman saja. Mendengar jawaban tersebut, jelas Dongmin tahu betul kalau Ji-eun sedang berbohong. 친구 아닐걸? 내가 아니었으니까. Hingga tibalah suatu ketika, Ji-eun memergoki Woo-bin dan juga Solhee serta Bonggu sedang berada di auditorium. Saat itu, Ji-eun menyuruh Woo-bin agar segera membuat alibi dengan berdalih bahwa dirinya tidak lulus seleksi untuk debut dengan Epi Group. Tentu saja, Solhee langsung mengamuk karena sampai detik ini, Kang Woo-bin masih tetap merahasiakan kebohongannya dari Solhee, padahal mereka adalah sahabat sejak dari kecil. Namun, tak lama kemudian, sebuah video klarifikasi dari Kang Woo-bin muncul di komunitas, di mana dalam video tersebut, Woo-bin meminta maaf dan mengakui dengan jujur bahwa dirinya memang tidak pernah ikut pelatihan idol bersama Evi Group, sebab Woo-bin memiliki suara yang buruk. Jelas, pengakuan tersebut membuat Solhee semakin kecewa karena Woo-bin lebih percaya kepada Ji-eun daripada dirinya. Semenjak video klarifikasinya, Kang Woo-bin dibully habis-habisan oleh teman sekelasnya. Tentu ia tidak melakukan pembelaan apapun, mengingat dirinya memang pantas untuk disalahkan. Beruntungnya, Dongmin datang dan segera mengajak Kang Woo-bin untuk pergi. Meski saat ini namanya sudah hancur lebur, namun Kang Woo-bin berhasil memenangkan lomba video kreatif berkat jumlah tayangan dan juga like terbanyak. Mengingat penilaian itu dilakukan tepat sebelum Kang Woo-bin mengakui kebohongannya ke publik. Di momen itu, Kang Woo-bin sekali lagi meminta maaf karena dirinya telah membohongi semua orang. 정말 미안했다. Setelah menonton permintaan maaf dari Woo-bin, Solhee kemudian bertanya kepada Bonggu apakah ia membenci Kang Woo-bin yang sudah jelas-jelas menipu semua orang, bahkan sampai kepada mereka berdua selaku sahabatnya sendiri. Namun, Bonggu berkata, setiap orang pasti mempunyai rahasia yang tidak mau diketahui orang lain ataupun teman dekat. Alih-alih membenci sebagai seorang sahabat,
Bonggu justru akan menanyakan secara langsung kepada Kang Wobin kenapa ia melakukan hal itu. Sebab Kang Wobin pasti punya satu alasan yang kuat. Beberapa saat kemudian, Kang Wobin menemui Solhi untuk meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Solhi memang pantas untuk marah, sebab Wobin adalah seorang pencundang yang tidak berani jujur dan juga terbuka kepada sahabatnya sendiri. Mendengar kalimat itu, Solhi seketika menangis terseduh-seduh. Namun meski begitu, Kim Ji-eun tampak merasa lega karena dua sahabat itu kini mulai kembali berbaikan lagi. Malamnya, Ji-eun dengan refleks memeluk Kang Wobin atas keberanian pria itu yang dengan jujur mengakui kesalahannya. Setelah berbincang panjang lebar, Kang Wobin lantas menanyakan apakah sandiwara cinta mereka masih bisa dilanjutkan. Ji-eun lalu bilang bahwa mereka tidak perlu melanjutkan cinta settingannya lagi karena semuanya sudah berakhir. Akan tetapi, Kang Wobin menjelaskan bahwa kali ini ia ingin menjadi pacar sungguhannya Ji-eun, sebab Wobin memang benar-benar telah jatuh hati kepada dirinya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton, sehat selalu buat kamu pejuang keluarga. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Dadah.